Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seberapa kita yang sudah dibawa oleh Tuhan dalam ibadah ini, kita sungguhkan, kita seriuskan, pusatkan hati pikiran kita, perhatian kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebab di dalam firman Tuhan segala yang baik, segala yang indah, segala yang mulia sudah Tuhan sediakan buat kita sekalian. So percaya demikian, amin. Haleluya. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan lihat di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan memeriksa sekali lagi, dan saya melihat bagaimana Tuhan berbicara buat kita dalam ayat-ayat yang kita baca berulang-ulang, tetapi seperti sumber air yang tidak pernah kering. Dia akan menyumber terus sesuai dengan keadaan dan kebutuhan kita. Kita menghadapi pergumulan setiap hari, dan firman Tuhan itu mengiringi dalam langkah-langkah kita, sehingga seperti orang yang punya jawaban untuk semua masalah yang kita hadapi setiap hari, di pergaulan, di pekerjaan, dalam rumah, dalam ibadah, dalam apapun juga. Kita seperti orang yang selalu ada jawaban, sebab jawaban itu bukan dari manusia. Jawaban itu datangnya dari Tuhan lewat firman yang diturunkan sebagai roti hidup, menjamin keselamatan, menjamin kehidupan kita. Seperti demikian, amin. Nah, malam hari ini kita akan lihat sekali lagi kitab kitab Wahyu pasal yang ketiga. Kita akan baca pada ayat 1 sampai ayat yang keempat. Sebab pada ayat yang keempat akan saya tekankan pada malam hari ini, ya. Tetapi sebagai suatu kaitan kita akan lihat mulai ayat yang pertama supaya sudah bisa mengerti apa yang dimaksudkan dengan ayat yang keempat ini, ya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang keempat. Sangat perhatikan pada ayat yang keempat. Penekanan kita pada malam hari ini pada ayat ini. Ya, mulai. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Ya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Ya. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Ayat yang keempat, perhatikan. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, ya. Karena mereka adalah layak untuk itu. Ya, terima kasih, ya. Ayat mengatakan bahwa dalam setiap firman Tuhan, dalam setiap surat yang Tuhan kirimkan dalam kepada 7 jemaat, selalu terkandung nomor 1 penampilan Yesus. Sebagai apa? Sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan keadaan. Yang kedua, ada koreksi untuk memperlihatkan kekurangan-kekurangan. Sebab ada banyak kali kekurangan kita tidak sadari, kita tidak mengerti. Tetapi waktu Tuhan menyatakan koreksinya, baru kita sadari, seperti kita berhadapan dengan cermin untuk memperlihatkan segala kekurangan kelemahan kita. Yang kedua, ada nasihat. Kalau kemudian kita menyadari kekurangan kita dan ada kerinduan untuk berbenah diri, untuk memperbaiki diri, Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar berupa nasihat-nasihat yang datang dari Tuhan lewat firman-Nya, ya. Dan yang ketiga, yang keempat, ada ancaman bagi orang-orang yang tidak mengerti, tidak mau mengerti. Walaupun Tuhan sudah menyatakan kekurangannya, tetap tidak mau mengerti, ataupun sudah mengerti tetapi tidak mau mengikuti nasihat Tuhan. Tuhan ada ancaman buat jemaat itu, ya. Ada sesuatu yang akan mereka alami pada hari-hari berikut. Tetapi juga Tuhan tidak menutup mata untuk kelebihan yang ada. Sehingga pada bagian ini, ayat yang keempat, itulah yang namanya pujian untuk jemaat itu. Dan yang terakhir, setiap jemaat Tuhan ada janji buat mereka. Kalau mereka menang, ada sesuatu yang baik, ada sesuatu yang besar, ada sesuatu yang indah Tuhan berikan buat mereka. Nah, pada malam hari ini kita akan lihat pujian Tuhan buat jemaat di Sardis. Walaupun jemaat ini Tuhan katakan tidak ada, seolah-olah tidak ada yang baik, ya. Begitu sedikit yang baik. Tetapi sedemikian pun Tuhan kemudian tidak menghapuskan apa-apa yang baik, tetapi tetap Tuhan mengakui apa yang baik dalam jemaat itu. Kebaktian yang lalu, beberapa kebaktian yang lalu, kita sudah dengarkan bahwa jemaat ini jemaat yang merasa diri dan diakui. Bukan hanya dia merasa diri hidup, tetapi juga suatu pengakuan dari orang-orang yang ada di sekitarnya bahwa jemaat ini hidup.
Tetapi Tuhan katakan tidak demikian. Jemaat ini jemaat yang mati. Kalaupun ada yang belum mati, Tuhan katakan apa, saudara? Hampir mati. Sehingga sebagian besar jemaat ini itu jemaat yang mati atau hampir mati, sekarat. Tetapi pada ayat yang keempat Tuhan katakan ada beberapa orang, mungkin persentasenya sangat amat sedikit, terlalu kecil dibandingkan dengan sebagian besar jemaat di Sardis. Tuhan hanya mengatakan ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Kata pakaian itu hidupnya, perilakunya, ya, perangainya. Dia tidak mau mencemarkan pakaiannya, sehingga Tuhan katakan apa kepada mereka ini? Orang-orang yang tidak mau mencemarkan pakaiannya, mereka akan berjalan bersama dengan aku dalam pakaian putih yang sedemikian, sebab mereka layak untuk itu. Oh, luar biasa. Dari sebagian besar orang-orang di Sardis yang mati ataupun hampir mati, hanya ada beberapa, sebagian kecil sedikit, ya, dari sekian banyak orang-orang di Sardis. Tuhan katakan mereka adalah orang-orang yang menjaga pakaian mereka. Siapa mereka ini? Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang menghargai pemberian dari Tuhan. Pakaian putih itu tidak ada seorang manusia yang memiliki pakaian putih dari dirinya sendiri. Sebab dalam suratan Roma pasal yang ketiga ayat 24 ayat mengatakan bahwa semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dengan kata lain, manusia itu telanjang seperti Adam dan Hawa. Ya, jangankan pakaian putih, pakaian pun tidak punya, pakaian compang-camping pun tidak punya. Manusia itu telanjang, hilang kemuliaan dari Allah. Seperti Adam dan Hawa waktu berbuat dosa, dia telanjang. Tuhan katakan sedemikian hidup manusia. Sehingga kalau manusia itu sampai bisa memiliki pakaian putih, itu pakaian putih bukan hasil usahanya sendiri, bukan hasil pembelajarannya sendiri, bukan karena kebaikan manusia dagingnya, bukan. Tetapi pakaian putih yang ada pada dia adalah hanya anugerah Tuhan, hanya karena karunia Tuhan. Sehingga orang-orang yang tidak mencemarkan ini, mencemarkan pakaiannya, ayat mengatakan, itu saya mengatakan ini adalah orang-orang yang menghargai apa yang Tuhan berikan. Pakaian putih itu semata-mata pemberian Tuhan. Dia hargai, dia jaga. Dia tidak mau sembrono dalam hidupnya. Dia tidak mau sembrono dalam perkataan-perkataannya bahkan. Sebab Tuhan katakan, perkataan sia-sia yang pernah diucapkan oleh manusia, itu dia harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebab dengan perkataan kita akan dibenarkan, tetapi juga dengan perkataan kita akan dihukumkan. Oleh sebab itu, orang-orang yang berpakaian putih, dia tidak mau mencemarkan pakaian hidupnya hanya karena perkataan, karena emosi, karena keinginan, karena kedengkian. Tetapi dia sangat menjaga. Dia tidak mau sembrono dalam perkataannya, dalam perbuatannya, dalam pikirannya. Pernah beberapa saat saya mengatakan, pikiran manusia ini terlalu liar, sudah. Dia bisa menjelajah, dia bisa menjalar raya kemana-mana. Dia bisa melakukan kejahatan, kenajisan dengan pikiran tanpa diketahui oleh orang, ya, tanpa diketahui oleh siapapun juga. Bahkan istri atau suami pun tidak tahu, atau orang tua atau anak pun tidak tahu. Sebab apa? Ada dalam pikiran dan hati manusia. Tetapi Tuhan tahu. Oleh sebab itu, orang yang menjaga pakaian, dia sangat berhati-hati. Tuhan sudah memberikan itu, dan dia jaga. Dia tidak mau sembrono, tetapi dia jaga hati-hati dalam perjalanan. Sebab apa? Lingkungannya. Seperti ada yang terjadi, jangankan lingkungan besar, lingkungan kecil, dalam lingkungan jemaat di Sardis, di mana orang-orang sudah dicemarkan karena kematian. Bagi orang Israel, kematian itu suatu kecemaran, suatu kenajisan. Kalau menyentuh orang Israel dulu, menyentuh orang mati, itu suatu kenajisan, sudah najis. Ya, menyentuh bangkai, menyentuh sesuatu yang mati, ya, ada bangkai cicak jatuh, mati, itu suatu kenajisan buat mereka. Ya, sehingga orang-orang di Sardis yang tidak mencemarkan diri, seperti berada di lingkungan yang cemar. Tetapi mereka tidak cemar, kenapa? Mereka menghargai apa yang Tuhan berikan. Mereka berjalan dengan sangat hati-hati. Mereka tidak mau sembrono. Pernah saya mengungkapkan, seperti kita hari-hari ini berjalan di lumpur, dan Tuhan sudah memberikan kita pakaian putih. Kalau kita tidak hati-hati dalam berjalan, sangat-sangat bisa dipastikan bahwa pakaian kita akan cemar, akan kotor, kena lumpur, kena noda, kena apapun juga. Tetapi kalau kita
menghargai apa yang Tuhan berikan, maka kita akan berjalan dengan sangat hati-hati. Setiap langkah kita melangkah, itu kita menjaga Tuhan, supaya pakaianku jangan sampai cemar. Dalam setiap langkah hidup kita, kita melangkah dalam perkataan, kita melangkah dalam perbuatan, kita melangkah dalam pikiran. Sebab Tuhan akan menghakimi sampai pada pikiran dan hati. Bahkan keinginan dosa. Kitab Yudas pasal yang ke-23, kitab Yudas ayat yang ke-23 mengatakan bahwa keinginan dosa itu sangat mencemarkan pakaian hidup kita. Oleh sebab itu mereka sangat hati-hati. Bahkan ini yang sangat saya mengucap syukur, bahkan dalam setiap pengalaman hidup mereka, dalam setiap keadaan mereka, bahkan yang paling menyakitkan, paling memaitkan, paling menyusahkan sekalipun, justru mereka gunakan setiap pengalaman hidup yang paling menyakitkan. Mungkin difitnah, mungkin dilecehkan, mungkin dihina, mungkin di apapun juga. Mereka gunakan semua itu untuk apa? Mengalami penyucian hidup, penyucian jubah ini, supaya satu saat ditampilkan sebagai orang-orang yang tanpa noda. Mereka memakai pakaian putih yang berkilau-kilauan. Semua mengalami demikian, amin. Setiap pengalaman yang susah, setiap pengalaman hidup yang berat, justru digunakan, ini sangat bijak. Bukan sembrono menggunakan hidup ini, tetapi mereka sangat bijak. Bahkan hal-hal, kejadian-kejadian, pengalaman-pengalaman yang sangat menyemaitkan hidupnya, justru itu menjadi bagian untuk penyucian hidup mereka. Kitab Wahyu pasal yang ke-7, Wahyu pasal yang ke-7, kitab Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang Wahyu pasal yang ke-7 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Oh, haleluya. Rasul Yohanes melihat ini suatu bayangan, suatu penglihatan. Dan semoga di antara sekian banyak, tidak disebutkan berapa laksa, berapa ribu, berapa juta orang, begitu banyak orang-orang yang berlatar belakang, orang-orang kafir, bukan orang Yahudi. Ini orang-orang dari segala macam bangsa dan bahasa. Semoga kita ada di antara mereka, dengan pakaian putih, dengan daun palem di tangan kanan. Kenapa? Mereka sangat berhati-hati, tidak mau sembrono dalam hidup mereka, ya. Ayat yang ke berapa tadi? 13. Perhatikan. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka? Siapa mereka ini? Yang segelintir orang, sedikit orang di Sardis itu berpakaian putih. Ayat mengatakan, siapa mereka? Dari mana mereka datang? Yang memakai jubah putih itu. Dan dari manakah mereka datang? Ayat yang ke-14, perhatikan. Maka kataku kepadanya, jawab Rasul Yohanes, apa itu? Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, perhatikan, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Ada penderitaan yang kita alami dalam sepanjang hidup kita. Ayat mengatakan kesusahan besar justru dimanfaatkan untuk apa? Perhatikan. Dan mereka telah mencuci jubah mereka. Dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Terima kasih. Setiap kesusahan, setiap pengalaman yang memaitkan hidupnya justru menjadi bagian untuk mengalami penyucian hidup. Dan Tuhan katakan, itulah darah anak domba yang membasuh apapun noda dosa yang masih tertinggal, yang mungkin ada. Itu akan dibasuh supaya satu saat tanpa noda, tanpa celah, tetapi berkilau-kilauan, putih bersih, berkilau-kilauan di hadapan Tuhan. Dan semoga itu yang boleh kita alami dalam hari ini. Hari-hari ini ada banyak di antara kita yang mengalami pergumulan, mengalami percobaan yang berat, sampai mungkin kita mengatakan, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Disebutkan kesusahan besar itu bukan kesusahan biasa, saudara. Kalau sakit itu bukan hanya pilek. Tadi pagi saya katakan, pilek pun itu bisa mengganggu pekerjaan. Kira-kira demikian, saudara. Kalau sudah pilek, bawaannya bisa pusing, orang bekerja tidak bisa konsen, tidak bisa full bekerja, sudah cukup mengganggu. Apalagi kalau kemudian bukan hanya itu, kalau dia sakit yang parah, kalau dia mengalami kesulitan yang sangat sulit, yang mungkin tidak ada orang yang mau tolong, dan tidak ada orang yang mampu tolong. Kenapa? Terlalu besar, terlalu berat. Tetapi dalam setiap pengalaman selalu dia manfaatkan untuk Tuhan. Inilah jalan bagiku untuk mengalami ada sesuatu yang tidak benar dalam hidupku, ada sesuatu yang berdosa, yang noda itu. Basuh aku Tuhan, supaya kalau Engkau datang kembali, aku layak berjalan bersama dengan Engkau. Semua bisa mengerti demikian, amin. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan apa pakaian putih. Tuhan katakan pakaian putih, dan pakaian itu menjadi pakaian yang membuat kita layak berjalan bersama dengan Tuhan.
Berjalan bersama dengan Tuhan dengan pakaian putih itu bukan hanya sekedar berjalan biasa, seperti seorang teman dengan temannya, ya, seperti seorang anak gaul, ayo rame-rame berjalan, bukannya sekedar itu, saudara. Tapi berjalan bersama dengan Tuhan dalam pakaian putih itu menunjukkan kepada pakaian atau perjalanan mempelai. Ini perjalanan mempelai. Tolong baca ya. Dalam kitab Wahyu pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, pakaian putih yang dimaksudkan itu bukan pakaian putih biasa, saudara. Bukannya pakaian putih sekadar putih saja, bukan. Tetapi pakaian putih yang dimaksudkan adalah pakaian mempelai. Oh, haleluya. Tolong baca ya. Ayat yang ke-8 atau ayat yang ke-7 lebih dahulu. Kita lihat ini, ke sana kita mengarah, saudara. Siapapun kita, apapun latar belakang kita sedang mengarah ke sana. Satu saat kita boleh dilayakkan berjalan bersama dengan Tuhan dalam pakaian putih. Walaupun latar belakang kita tidak punya pakaian, telanjang, aib di sana sini tidak bisa ditutup-tutupi lagi, saudara. Kalau orang tidak punya pakaian, dia tidak bisa menutupi aibnya. Kalaupun Tuhan berikan, ya itu merupakan dari Tuhan sehingga dia hargai. Ya, nah ayat yang ke-7 perhatikan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Dan memuliakan Dia. Itu Allah, perhatikan. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Perkawinan anak domba telah tiba. Perhatikan. Dan pengantinnya telah siap sedia. Pengantinnya itu siapa? Kita, gereja Tuhan. Itu mempelai Tuhan, pengantin Tuhan. Tuhan katakan siap sedia. Di mana kesiapannya? Kalau orang mau menikah, itu persiapannya itu banyak dan lama dan serius. Orang mau menikah tidak kemudian santai-santai, saudara. Yang mau menikah nanti sore, sekarang baru cari baju di toko. Enggak, saudara. Berbulan-bulan sebelumnya sudah dicari. Ya, begitu mempersiapkan diri dengan sangat matang. Sebab pernikahan itu hanya satu kali, sehingga itu sangat berkesan dalam hidupnya. Ayat mengatakan dia mempersiapkan diri dengan sangat luar biasa, dan kesiapan itu dinyatakan dengan apa? Saudara, ayat yang ke-8. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus. Ya, dikaruniakan, mendapatkan, menerima. Dikaruniakan itu diberi. Mempelai itu menerima pakaian lenan halus yang berkilau-kilauan, dan yang putih bersih. Ini beberapa orang di Sardis memakai pakaian ini, ya. Mereka layak berjalan dengan Tuhan, mereka layak bersanding dengan Tuhan dalam langkah-langkah mempelai, ya. Ayat mengatakan, apa itu pakaian putih bersih berkilau-kilauan itu? Perhatikan. Lenan halus itu adalah perbuatan yang benar. Perbuatan benar dari orang-orang kudus. Jadi bukan perbuatan sembrono, ya. Perbuatan bodoh, bukan itu. Tetapi perbuatan benar dari orang-orang yang dikuduskan oleh Allah. Nah, malam hari ini saya mau sampaikan terus terang, saya membaca ayat ini, saya setiap kali menyampaikan firman Allah dimulaikan dengan tidak tahu. Tuhan, apa ini? Materinya saya tidak tahu, pengertiannya saya tahu, maknanya tidak tahu, apalagi message dari Tuhan untuk jemaat tidak tahu. Tetapi mohon kemurahan Tuhan, apa ini? Dan Tuhan ungkapkan buat kami sekalian, ya. Nah, kita lihat ini ayat mengatakan pakaian putih itu berkilau-kilauan itu adalah perbuatan benar. Nah, perbuatan benar yang mana? Yang nanti akan menjadi pakaian kita berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan bawa surat dalam kitab Roma, suratan Roma pasal yang ke-5, ini perbuatan benar menjadi pakaian putih dari orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Roma pasal yang ke-5, suratan Roma pasal yang ke-5, sudah bisa mengikuti ya dari ayat ke-1 ke ayat yang lainnya. Roma pasal yang ke-5, kitab Roma pasal yang ke-5, ayat 18 dan ayat ke-19, di mana Tuhan memperbandingkan Adam jasmani dan Adam yang akhir, itulah Tuhan Yesus. Ada dua perbedaan yang sangat besar. Nah, ayat mengatakan, tolong baca ya, ayat yang ke-18, perhatikan. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Pelanggaran dari Adam itu membuat kita menerima dosa turunan. Semua keturunannya itu jatuh dalam dosa karena satu pelanggaran. Kita mungkin ngomel, aduh kok Adam jatuh ya. Seandainya Adam tidak jatuh, kita tidak berbuat dosa. Tapi juga kita tidak merasakan nikmatnya, hebatnya kemurahan Allah, karunia Allah. Tuhan izinkan ya kita boleh menikmati kemurahan Allah itu, ya.
Ayat yang ke-18, sebab karena satu pelanggaran semua orang beroleh perhukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran. tetapi ada satu perbuatan kebenaran, itu pakaian putih, perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ayat mengatakan, tetapi oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. semua orang beroleh pembenaran. Oh, luar biasa. Apa perbuatan benar itu? Ayat yang ke-19. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, Nah, ini semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, pelanggaran di sini dari Adam itulah ketidaktaatan. Apa yang Tuhan katakan makan, dia tidak makan dengan puas. Ya. Apa yang Tuhan katakan jangan makan, justru dia makan. Tidak taat, membuat semua orang masuk dalam penghukuman. Tetapi oleh satu, ya, ayat yang ke-19 sekali lagi. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Semua orang menjadi orang berdosa, tetapi Demikian pula oleh ketaatan satu orang, perbuatan benar oleh satu orang. Siapa satu orang itu? Yesus Kristus. Ayat mengatakan oleh satu ketaatan, satu perbuatan benar, satu ketaatan, semua orang menjadi orang benar. semua orang, kita sekalian boleh menjadi orang yang dibenarkan oleh Allah. Amin. Haleluya. Perbuatan kebenaran itulah ketaatan. Oh, luar biasa. Ketaatan itu yang menyalut apapun kekurangan kita, apapun aib kita, apapun noda kita. Ketaatan itu akan menyalut kita dan melayakkan kita untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Perbuatan benar yang dimaksudkan adalah ketaatan. Ketaatan Tuhan Yesus, biar itu boleh menjadi ketaatan kita. Contoh sempurna ketaatan itu bisa kita contoh dari situ. Untuk apa? Menutup segala aib kita, segala ketelanjangan kita, bahkan segala noda dosa kita, supaya kita dilayakkan untuk menjadi mempelai wanita Tuhan. Walaupun pada awalnya, pada dasarnya kita orang-orang yang tidak layak, Tuhan layakkan kita. Sebab apa? Kita menerima dan kita menghargai, kita mengalami segala yang baik itu bersama dengan Tuhan. Ya. Nah, pagi malam hari ini saya akan sampaikan ada ketaatan-ketaatan yang kita harus perlihatkan kepada Tuhan dalam langkah-langkah hidup kita, sampai Tuhan mengatakan engkau layak berjalan bersama dengan aku, engkau layak menjadi mempelai wanitaku. Ya, yaitu ketaatan pertama, ketaatan seorang hamba. Ya, ini pribadi-pribadi yang membutuhkan ketaatan. Ya, ketaatan pertama adalah ketaatan seorang hamba. Roma, saya melihat itu dalam Roma ini, saya memuji Tuhan. Tuhan, saya ini bukan orang yang pinter, saya bukan orang yang berpengalaman, tapi Tuhan ungkapkan ya dalam Roma pasal yang ke-6. Dari 3 ketaatan yang saya sampaikan pada malam hari ini, semua ada dalam kitab Roma ya. Roma pasal yang ke-6, mulai Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-16 mulai ya. Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-16, ketaatan seorang hamba. Sebab seorang hamba itu dibutuhkan ketaatan. Harga seorang hamba selain dia harus kuat kerja, bisa kerja, juga taat. Sebab biar dia bisa kerja, tapi kalau tidak taat, saudara, dia kerja sendiri, tidak disuruh yang itu, malah dia kerjakan, malah merusak, saudara. Rencana dari tuannya akan rusak. Kenapa? Bisa kerja, mampu kerja, kuat, tapi tidak taat. Disuruh jangan itu, malah dia bikin, saudara. Ketaatan itu ya yang sangat dibutuhkan dari seorang hamba. Yesus Kristus, dia adalah hamba, dan dia memberikan kita contoh teladan untuk menjadi hamba-hamba yang taat. Semua mengalami demikian, amin. Nah, ayat yang ke-16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, sebagai hamba untuk mentaatinya, kita menjadi hamba, kita teken kontrak menjadi hamba Tuhan, imam itu semua hamba, bahkan jadi anak Tuhan itu hamba. Ayat mengatakan kita teken kontrak dengan ketaatan. Kita harus mentaatinya. Perhatikan, kamu adalah hamba orang itu. Kamu adalah hamba orang itu. Perhatikan, hamba yang di sini dolos, bukan pegawai. Pegawai bisa protes, tapi hamba budak belian tidak bisa. Mau disuruh apapun juga dia harus taat. Ini perkataan hamba yang dimaksudkan. Ya, seperti budak belian, kamu harus mentaatinya. Kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Perhatikan, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu ke dalam kebenaran. Ayat 17, perhatikan.
Tetapi syukurlah kepada Allah. Ya. Dahulu memang kamu hamba dosa. Ya, dahulu kita hamba dosa, begitu taat pada dosa. Teruskan. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati Ya. telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Perhatikan ayat yang ke-18. Kamu telah Dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Aku mengatakan hal ini secara manusia Ya. karena kelemahan kamu. Perhatikan. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran Ya. dan kedurhakaan Perhatikan. yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Ya. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu Ya. menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Pengudusan. Nah, ayat mengatakan, dulu semua kita, Rasul Paulus katakan, semua kita terhisap menjadi hamba-hamba dosa yang kita begitu mentaatinya. Ada banyak kali kalau kita sudah diperbudak oleh dosa, pikiran kita mengatakan ini tidak benar, ini bahaya, ini bisa merusak, ini bisa menghancurkan hidupku, nikahku, semuaku, karirku. Tapi karena sudah diperbudak, dia terus melakukan. Kenapa? Tidak berdaya, dia mentaatinya. Tapi Tuhan katakan, sekarang kita dimerdekakan untuk tidak lagi menjadi hamba dosa, tapi menjadi hamba apa, saudara? Kebenaran. Untuk apa? Melakukan kebenaran. Melakukan kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran Allah. Kita harus mempraktekkan di dalam langkah hidup sehari-hari. Oleh sebab itu di hari-hari ini Tuhan katakan. Nah, saya mau katakan di sini proses dari hamba dosa untuk menjadi hamba kebenaran. Ada satu proses yang namanya pembebasan, dimerdekakan, penebusan. Zaman dahulu hamba itu punya seseorang, sehingga kalau orang itu mau memiliki hamba itu harus dibeli lebih dulu, harus ditebus. Dan bagi kita di hari-hari ini, apa harga penebusan? Tuhan katakan harga penebusan kita bukan perak. Kita dilepaskan dari dosa, kita dilepaskan dari kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, karakter-karakter yang jahat, karakter lama, karakter daging. Bukan oleh perkara-perkara daging, bukan oleh kemampuan manusia, tapi ayat mengatakan oleh darah Tuhan. Tolong baca 1 Petrus pasal pertama. Saudara, 1 Petrus pasal pertama. Semoga ini kita bisa mengerti. Oh, haleluya. Penebusan yang memerdekakan kita supaya kita tidak diperbudak lagi oleh dosa, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Kita mentaati dalam setiap kebenaran yang Tuhan berikan buat kita di dalam setiap firman-Nya, ya. Kitab 1 Petrus pasal yang pertama, 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Ini harga pembebasan kita, harga kelepasan kita. Sehingga ada orang-orang yang tadinya begitu, ya, kecanduan dosa, ya, terikat dengan dosa, ya, dan mengalami kelepasan. Kalau kita sudah terikat dengan dosa, dosa sekecil apapun juga tidak mudah. Kalau saya mengatakan tidak bisa melepaskan diri, tetapi kuasa dari korban, itu harga yang Tuhan bayarkan untuk kita, sangat berkuasa. Apapun ikatan lama kita, apapun ikatan dosa kita, kita akan dilepaskan. Untuk apa? Mengabdi sebagai hamba di dalam ketaatan kepada Tuhan yang baru. Itulah Allah, Tuhan Yesus, Allah Bapa. Untuk apa? Kita boleh mentaati di dalam segala kebenaran dan pengudusannya, ya. Ayat yang ke-18, perhatikan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu, ya, yang sia-sia. Dari cara hidup yang sia-sia, menjadi hamba dosa. Tuhan katakan, apa hasilnya? Apa buahnya? Kamu jadi jagoan, kamu jadi apa? Apa hasilnya? Kalau kamu pikir-pikir sekarang, malu, gak ada hasilnya. Bahkan kebinasaan, kematian, itu hasilnya. Terus kan? Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, ya, bukan dengan barang yang fana. Bukan dengan barang yang fana, bukan sesuatu yang murah. Ya, apa itu? Bukan pula dengan perak atau emas. Bukan dengan perak dan emas yang mahal secara dunia. Bukan dengan itu, melainkan apa? Melainkan dengan darah yang mahal. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Ya. Yang sama seperti darah anak domba, ya, yang tak ada bernoda, ya, dan tak bercacat. Terima kasih. Ini harus kita mengerti, saudara. Kalau kita mau mengalami kelepasan, hanya ada satu jalan, mengalami penebusan, mengalami kemerdekaan, mengalami pembebasan oleh darah Tuhan.
Oleh sebab itu ini harus kita mengerti, Tuhan, biar darah itu aku bisa hargai, aku bisa pegang. Tolong bisa dalam bahasa baca dalam bahasa terjemahan lama, perjanjian lama, Yesaya pasal 52, kitab Yesaya pasal 52, saya akan perlihatkan hamba itu, Yesus sebagai hamba. Dia dengan segala ketaatan kepada Bapaknya, itu Tuannya. Untuk apa? Mengerjakan penebusan untuk kita. Oh, haleluya. Sehingga kita menjadi orang yang paling berdosa kalau kita tidak memanfaatkan ataupun kita menghinakan, menyia-nyiakan apa yang dia sudah bayarkan untuk kita. Dalam kitab Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 ya, mulai ayat 13, perhatikan. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ya, Ia akan ditinggikan. ia akan ditinggikan, Disanjung dan dimuliakan. dan dimuliakan. Hambaku itulah Mesias, Yesus. Ya, teruskan. Seperti banyak orang akan tertegun melihat dia. Ya, Begitu buruk rupanya. begitu buruk dalam penderitaan demi ketaatan, dia rela mengalami penderitaan itu. Ya, begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Ya, Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. ya. Demikianlah ia akan membuat bercengang banyak bangsa. Ayat yang ke-11 pasal yang ke-53, perhatikan. Untuk apa semua? Kalau sudah baca di rumah, saya kasih PR ya, saudara. Baca di rumah itu supaya sudah bisa menghargai. Oh, Tuhan mati di atas kayu salib bukan sesuatu yang mudah, saudara. Begitu menderita demi ketaatan. Dia harus menanggung penderitaan demi penderitaan, penderitaan demi penderitaan. Untuk membuat apa? Supaya ada kekuatan membebaskan kita, melepaskan kita, memerdekakan kita. Dari tadinya orang yang diperbudak oleh dosa, boleh menjadi hamba kebenaran, hamba Allah, hamba Tuhan. Ayat yang ke-11, kesimpulan dari semua penderitaan yang dialami oleh hamba itu, hamba Tuhan itu, itulah hambaku. Tuhan Yesus Yesaya menuliskan itu, ayat yang ke-11. Sesudah kesusahan jiwanya, Ya. ia akan melihat terang Ya. dan menjadi puas. Dan hambaku itu, Ya. sebagai orang yang benar, Sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak akan orang membenarkan banyak orang, oleh membenarkan hikmatnya. kita, ya, oleh hikmatnya. dan kejahatan mereka dia pikul. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar kita mengerti ini. Oh, haleluya. Tuhan sudah membuktikan ketaatannya, memberikan kita contoh yang sempurna, supaya apa? Kita ikuti dalam sengsaranya demi ketaatan kepada Bapa, kepada Allah, ya. Untuk apa? Untuk mengerjakan penebusan untuk kita, supaya kita yang tidak mampu berbuat apa-apa, orang sudah tertawan, budak belian itu, kalau tuannya menghendaki dia bekerja sepanjang malam, sepanjang hari, dia harus bekerja, dia harus mentaati. Katakan dia disuruh bekerja sampai mati. Sebab seorang budak belian itu tidak punya hak apa-apa, yang ada hanya kewajiban. Dia akan harus melakukan itu. Tetapi Tuhan bebaskan kita dari kerja paksa, dari siksa dosa, untuk kita boleh mengalami. Kita tetap menjadi hamba, tetapi sekarang hamba kebenaran. Kita bekerja walaupun ada penderitaan, tetapi penderitaan itu menghasilkan suatu kebahagiaan kekal. Seperti demikian, amin. Saya tidak menyangkal bahwa dalam melayani Tuhan, jangan kemudian suka katakan, aduh, jadi hamba dosa menderita. Ini hamba Tuhan, pasti tidak ada penderitaan. Tetap ada, tetapi harga itu, penderitaan itu akan mendapatkan, ya, penderitaan itu akan menghasilkan apa? Kebahagiaan. Memang ada kesusahan, memang ada kelaparan, memang ada apapun juga, tetapi ada hasil yang bisa kita dapatkan. Baik di bumi ini ada rasa damai, tidak lagi seperti dikejar-kejar oleh rasa bersalah, tidak lagi seperti dikejar-kejar oleh, ya, takut akan maut itu. Tetapi kita merasakan, Tuhan, kalaupun hamba itu harus mati dalam pelayanannya, ayat mengatakan mati seorang yang telah dibebaskan, itu justru menjadi sesuatu yang sangat berharga. Amin. Justru akan berbahagia orang-orang yang mati dalam Tuhan. Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita mengerti, sehingga kalau kita menyadari bahwa kita ini hanya hamba yang harus taat, hamba yang taat,
Tidak ada kebanggaan. Apapun yang dia kerjakan, tidak ada kebanggaan. Sebab semua itu dianggap hanya anugerah, hanya kasih karunia. Lukas pasal 17, Injil Lukas pasal 17. Kita harus mengerti ini. Kalau kita sudah teken kontrak sebagai seorang hamba, apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, itu hanya anugerah. Oh, haleluya. Di dalam Lukas pasal yang ke-17 ayat yang ke-10 ini Tuhan katakan, kamu hamba-hamba ya, kalau kamu sudah mengerjakan pekerjaan baik di ladang, memberi makan ternak, menggembala, membaca, pulang tidak langsung enak-enakan, aku sekarang sudah selesai, aku istirahat, aku mau makan istirahat, mau tidur. Tidak. Tuhan katakan, sini dulu kamu, siapkan makananku. Di ladang memberi makan ternak, di rumah memberi makan tuannya. Baru kalau sudah selesai, melakukan tugas dengan sebaik-baiknya sampai selesai. Perhatikan ini, hamba yang baik, hamba yang taat, dia akan mengerjakan setiap pekerjaannya sampai selesai. Sebab Allah kita, Allah yang Alfa, juga Allah yang Omega. Dia melakukan tugas sampai selesai. Injil Lukas pasal yang ke-17, kitab Injil Lukas pasal 17, ayat yang ke-10. Oh, haleluya. Tapi walaupun demikian, enggak ada kebanggaan. Tidak berharap ucapan terima kasih. Atau kita baca mulai ayat yang ke-7 supaya ini menjadi suatu teguran buat saya. Ada banyak kali mungkin kita pikir, ini orang ini dilayani, tidak mau terima kasih. Jemaat tidak tahu terima kasih. Mungkin. Tetapi seorang hamba tidak seharusnya menuntut terima kasih kepada orang yang dia layani. Tidak. Itu sudah merupakan suatu kewajiban. Ya, kalau hamba Tuhan menuntut terima kasih dari jemaat, karena apa? Karena tidak tidur, karena melean cari firman. Jemaat bisa mengatakan, itu kan memang tugasmu. Ya, jangan jadi pendeta kalau kamu kemudian ngomel, minta terima kasih. Itu memang sudah tugas kita. Ya, orang dunia katakan itu konsekuensi profesi, sudah. Konsekuensi logis dari seorang dari profesi yang kita emban. Ya, itu tugasmu. Memang untuk itu kamu digaji, untuk itu kamu hidup, untuk itu memang seorang hamba demikian. Enggak ada kebanggaan, enggak ada menuntut terima kasih, tidak ada. Sebab kalau kita tidak menuntut terima kasih, ucapan pujian, Tuhan itu sudah menyiapkan buat kita. Tuhan, ya Rasul Nabi Yesaya seperti mengatakan, aku kerja sia-sia. Tapi kemudian dia katakan, aku tidak sia-sia, upah ada dalam tangan, upah dan hakku di dalam tangan dia, yang akan dia berikan sepenuh-penuhnya buat kita sekalian. Coba demikian, amin. Ini terutama bukan buat saudara terutama, tapi buat saya sebagai seorang hamba Tuhan yang bekerja. Ya, ayat yang ke-7, perhatikan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, perhatikan, mari segera makan. Mari makan. Kok baik amat ini? Tuannya ini baik sekali. Tidak. Tuhan katakan tidak demikian. Ayat yang ke-8. Bukankah sebaliknya? Ia akan berkata kepada hamba itu, apa itu? Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai. Dia aku suruh makan berdiri dan minum. Dia suruh berdiri di dekat mejanya. Tunggu. Butuh makan, butuh air, butuh apa saja, dia harus siap melayani. Dia tunggu di situ. Dia layani aku sampai selesai makan dan minum, baru. Dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ayat yang ke-9, perhatikan ini. Walaupun sudah bekerja habis-habisan, mati-matian, sudah sedemikian banyak pengorbanan. Ayat yang ke-9, perhatikan. Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu? Karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya. Apakah Tuhan itu wajib berterima kasih buat hambanya? Ini bukan pegawai, saudara. Bukan. Ini hamba, budak belian. Ini zaman dahulu, saudara. Ini budak belian. Apakah untuk pelayanan dari seorang hamba yang demikian harus diucapkan terima kasih? Tidak. Tidak ada kewajiban. Tetapi justru ayat yang ke-10, perhatikan. Demikian jugalah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu. Kalau kamu sudah melakukan segala sesuatu, bisa kerja di ladang, bisa kerja di rumah. Saya mau tanya, kira-kira kuat enggak orang ini? Saya satu saat saya kerja bersih rumah, saudara. Saya rasanya, aduh capek sekali saya ya. Cuma bersih rumah, tidak kerja di ladang, saudara. Dan itu pun tidak banyak. Ya. Tidak seperti saya kemudian bisa mengerti. Pembantu ini luar biasa ini.
Dia kerja tidak capek-capek. Saya baru kerja sedikit sudah capek, ya. Mereka kerja setiap saat tidak capek, luar biasa. Ada kekuatan, kerja di ladang, kerja di rumah. Tetapi kalau kita mampu melakukan itu karena kita taat, kita mampu, bukan sebagai suatu kebanggaan. Perhatikan. Demikian juga kamu apabila kamu melakukan tugas, segala tugas yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, ya, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan. Kata kami melakukan apa yang harus kami lakukan bukan merupakan suatu keterpaksaan. Ya kami harus melakukan itu, ya kami kerjakan. Bukan. Tapi kami harus melakukan apa yang harus kami lakukan. Itu menunjukkan kemurahan. Kemurahan. Dan saya mengatakan, seorang hamba yang taat untuk melakukan tugas apapun yang disuruh kepada dia, ketaatan itu akan berubah menjadi kekuatan yang melimpah dalam diri hamba itu untuk mampu melakukan apapun juga yang ditugaskan kepada dia. Amin. Ya, saya selalu teringat ya guru-guru kalau menggembleng hamba-hamba Tuhan dulu ya, kalau disuruh sesuatu dan katakan tidak mau atau tidak bisa atau apalagi tidak mau, dia selalu sudah kasih tanda, orang ini tidak akan jadi. Sampai kapanpun, dia sekolah dimanapun tidak akan jadi. Kenapa? Dia tidak taat. Tapi kalau taat, ya iya. Ya, dia mengatakan ya untuk semuanya. Walaupun tidak mampu, walaupun tidak bisa. Jadi mampu, jadi bisa. Kenapa? Ketaatan itu bagi seorang hamba akan menjadi apa? Kekuatan untuk bekerja. Apa saja yang pada awalnya tidak bisa, tidak mampu. Tapi karena dia taat, yang tidak mampu bisa menjadi mampu. Yang tidak bisa jadi bisa. Ketaatan itu kan menjadi kemampuan seorang hamba. Sebab memang ini yang dibutuhkan oleh seorang hamba. Kekuatan, kemampuan untuk bekerja. Dan itu dia peroleh. Bukan hasil studi, hasil les, hasil apapun juga. Tapi dia dapatkan lewat ketaatan. Pada saat kita taat, apa-apa yang kita merasakan, Tuhan, aku tidak bisa sebenarnya. Tapi karena Engkau yang menyuruh, karena Engkau yang menetapkan, aku lakukan. Maka Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kita. Sebab Dia adalah ketaatan. Sehingga waktu kita taat, Dia masuk dalam kehidupan kita untuk memampukan kita melakukan apa yang ditugaskan untuk kita. Amin. Oleh sebab itu, jangan pernah menolak, jangan pernah membantah. Kok aku yang disuruh? Hamba budak belian tidak ada hak veto, hak protes, hak apapun juga tidak ada. Bagi dia hanya mengatakan iya untuk semua tugas. Oleh sebab itu di hari-hari ini biar kita boleh menerima seperti taatnya seorang hamba. Tuhan katakan itu akan menjadi pakaian mempelai kita. Setiap kali ada perlawanan, setiap ada perbantahan, jangankan perbantahan, omelan itu bahkan sungut-sungut dalam hati. Ya, mulutnya iya, tapi hatinya bersungut. Tiap kali yang tidak enak, mesti aku yang disuruh. Itu akan menjadi noda. Bukan pakaian putih, tapi noda. Tolong baca dalam kitab Filipi ya. Suratan Filipi. Oh, semoga sudah bisa mengerti ini. Setiap kali ada perbantahan untuk apapun yang ditugaskan, itu akan menjadi noda. Tapi setiap kali kita melakukan itu dengan ketaatan, itu akan membuat kita menjadi mampu dan seperti memiliki pakaian putih bersih. Tidak ada cacat di hadapan Tuhan kita. Filipi pasal yang kedua, suratan Filipi pasal yang kedua. Haleluya. Filipi pasal yang kedua, jangan ada omelan, tapi yang keluar hanya ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ya, ayat yang ke 13 mulai. Ayat yang ke-13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Ya Allah, pada saat kita mengatakan ya untuk apapun yang Tuhan tekankan, Tuhan bebankan untuk kita, ayat mengatakan Allah yang mengerjakan baik di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saya mau tambah lagi, dan kemampuan untuk bekerja maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Tidak bersungut-sungut walaupun dalam hati. Tiap kali yang tidak enak, tiap kali yang tidak menguntungkan, tiap kali yang tidak dapat apa-apa, mesti aku. Yang terhormat, yang dipuji-puji, mesti orang itu. Kalau yang tidak enak, mesti aku. Sudah bersungut-sungut, gerundel dalam hati. Tuhan katakan, jangan itu. Sebab apa?
Dan berbantah-bantahan. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Supaya apa? Supaya kamu tiada beraib. Supaya tidak beraib. Ada sungutan itu menimbulkan aib dalam pakaian kita ini. Teruskan. Dan tiada bernoda. Ada noda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela. Menjadi celah. Tetapi kita menjadi tidak bercela kalau kita taat. Teruskan. Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Terima kasih. Seharusnya, saudara, setiap kali kita mendapatkan tugas melakukan sesuatu dan kita merasakan, Tuhan, sungguh saya tidak mampu. Tapi kita mau taat, kita mau bersalut dengan pakaian putih. Maka kalau kita sampai bisa melakukan itu dengan baik, kita harus mengakui dan harus mengerti kemampuan itu bukan datang dari kita, tapi kemampuan itu datang dari Tuhan lewat ketaatan yang kita lakukan. Amin. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini ketaatan apa? Seperti seorang hamba, ketaatan seorang hamba kepada tuannya. Ya, ini harus kita mengerti. Yang kedua, ketaatan apa? Seperti ketaatan seorang anak. Tentu kepada siapa, saudara? Kepada bapaknya. Ya. Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal yang ke-8. Bagi seorang hamba, taat itu akan menjadi kemampuannya. Oh, haleluya. Taat itu akan menjadi kekuatannya. Kitab Roma pasal yang ke-8, suratan Roma pasal 8. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Roma pasal 8. Suratan Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Perhatikan. Roma pasal 8 ayat yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anak Allah, seperti anak taat. Tuhan katakan, sedemikian kita anak Allah, anak-anak Allah. Tuhan katakan, setiap orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan. Kamu tidak menerima roh perbudakan, diperbudak oleh dosa, menjadi takut, menjadi malu, menjadi apapun juga tidak. Sebab yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Anak-anak Allah. Untuk apa? Oleh roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa, Ya Bapa. Kalau seorang hamba hanya mengatakan Ya Tuhan, seorang anak hanya mengatakan apa? Ya Aba, Ya Bapa. Teruskan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Terus. Dan jika kita adalah anak, kalau kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Oh, luar biasa. Ada janji-janji Tuhan. Seorang anak itu berhak menerima warisan. Dia adalah ahli waris untuk menerima janji-janji Bapa, janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih. Jadi kita lihat ketaatan bagi seorang hamba akan menjadi kekuatan, kemampuan. Tetapi juga ketaatan bagi seorang anak, ayat mengatakan itu senilai dengan apa, saudara? Warisan. Dan Bapa kita itu Bapa yang kaya. Saya mau tanya, kira-kira kalau bapak itu bapak yang kaya, warisannya sedikit atau warisannya banyak, saudara? Kekayaannya sedikit atau kekayaannya banyak, saudara? Banyak. Warisan itu menjadi kekayaan. Ketaatan seorang anak itu akan menghasilkan kekayaan. Bukan hanya kekayaan jasmani, sebab kekayaan jasmani itu nggak ada harganya di hadapan Tuhan. Uangnya manusia itu hanya seperti uang mainan saja. Emas perak itu tidak ada harganya di hadapan Tuhan. Sehingga kekayaan yang dimaksudkan itu bukan hanya kekayaan jasmani itu yang dikejar bahkan oleh hamba-hamba Tuhan, bukan itu. Tapi kekayaan yang dimaksudkan adalah kekayaan sorgawi, kekayaan rohani. Warisan itu Tuhan mau berikan buat kita pada saat nanti, pada saat Dia datang kembali. Oleh sebab itu di hari-hari ini, biar ini yang boleh kita mengerti. Kita boleh mengerti ini sebagai seorang anak taat kepada Bapa. Nah, tadi saya sudah sampaikan proses seorang hamba kebenaran untuk menjadi hamba kebenaran adalah lewat penebusan, kemerdekaan. Dan untuk menjadi seorang anak yang layak menerima warisan, tidak ada proses lain kecuali proses apa, saudara? Kelahiran. Bisa mengerti demikian, amin?
Proses kelahiran. Untuk apa? Kita dilahirkan menjadi anak-anak Allah. Tolong baca ya. Dalam kitab Injil Yohanes pasal pertama. Kitab Injil Yohanes pasal pertama. Supaya kita menjadi anak. Ya, bukan budak, maafkan. Apalagi budak dosa, tidak ada kaitan apa-apa dengan warisan. Kalau ada budak tahu-tahu ya menuntut warisan, ini dibilang ini tidak tahu diri. Ya. Kamu apa di sini? Kok nuntut? Saya kan sudah lama kerja di sini, sudah 50 tahun. Saya berhak untuk kekayaan Bapak. Tidak ada ceritanya ya. Yang mendapatkan warisan siapa saudara? Anak. Proses kelahiran itu harus kita alami ya. Tolong baca ya. Injil Yohanes pasal pertama. Kitab Injil Yohanes pasal pertama ayat 12 dan ayat 13. Ini proses kita menjadi anak lewat kelahiran. Kita lahir baru, lahir kembali, lahir dari roh. Ya, lahir dari firman, lahir dari kasih Allah. Oleh sebab itu ini harus kita alami dalam hidup kita, dalam ibadah kita. Kita dilahirkan kembali untuk dilayakkan menerima warisan ini. Supaya kita menerima warisan pertama dari seorang anak. Sebelum dia menerima warisan-warisan apapun juga, warisan pertama yang dimiliki oleh seorang anak itu yang namanya DNA. Di dalam DNA itu terkandung karakter. Ada karakter. Nomor satu menerima karakter. Ya, sudah bisa lihat ya. Walaupun anak itu tidak berusaha untuk belajar mencontoh ayahnya, akan ada kesamaan. Cara berjalannya, ya, apapun gerak-geriknya. Walaupun dia tidak belajar, tidak melihat, tapi ada nanti sudah lihat, oh iya kok mirip. Nah, wong dia terima karakter dari DNA itu. Warisan pertama yang dia terima, karakter. Oh, haleluya. Tolong baca. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-berapa tadi? 12. Ini warisan yang dia terima. Ada karakter-karakter yang indah, karakter-karakter yang baik. Dari Bapa kita. Bapa segala roh. Oh, haleluya. Ayat yang ke-12 baca. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Menerima siapa? Menerima Yesus. Menerima Yesus. Ayat mengatakan dia telah datang kepada dunia, dunia tidak mengenal. Kepada kepunyaan orang Israel menolak. Siapa ini? Kamu siapa Mesias? Kamu cuma anak tukang kayu, nggak mengerti, nggak menerima, nggak percaya. Ya, walaupun mata melihat, walaupun telinga mendengar, kok luar biasa berita yang disampaikan. Tapi selalu tersandung, kamu cuma anak Yusuf, tukang kayu. Tidak pernah bisa menerima bahwa inilah Mesias, inilah anak Allah yang turun ke dunia ini. Tetapi Tuhan katakan buat setiap orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Perhatikan, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah, yang dilahirkan, yang diperanakkan, yang dilahirkan. Teruskan, bukan dari darah, ya, atau dari daging, bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Melainkan dari Allah. So bisa mengerti demikian, amin. Oh haleluya. Warisan apa yang kita boleh terima? Tolong baca ayat 14. Haleluya. Ini yang Tuhan berikan buat kita. Seorang anak Allah harus menerima warisan. Apa itu? Karakter firman Allah itu, tabiat firman Allah menjadi bagian kita. Ayat 14 perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Yesus menjadi daging, menjadi manusia, tinggal di antara kita, diam di sekitar kita. Kebaktian yang lalu saya katakan Allah itu maha hadir. Dia hadir di mana-mana, begitu terjangkau. Asal ada kerinduan, kita bisa menjamah dia. Ayat mengatakan sebab apa? Dia ada di sekitar kita, ada di antara kita. Teruskan. Dan kita telah melihat kemuliaannya. Kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Ya. Sebagai anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia. Dan kebenaran. Terima kasih. Sehingga kalau kita bisa melihat Yesus, dia firman menjadi daging seperti dagingnya kita ini. Daging berdosa ini, tetapi dia tidak berdosa. Untuk apa? Merubah kita ini, orang-orang yang lahir dari daging, lahir dari keinginan seorang laki-laki. Ayat mengatakan, tapi waktu kita menerima dia yang menjadi daging, maka itu yang merubah karakter daging kita, merubah karakter najis kita, jahat kita. Untuk apa?
kita boleh bertabiatkan karakter, tabiat dari Allah, tabiat dari firman Allah itu. Semua yang baik dari firman itu boleh menjadi bagian kita. Amin. Ada satu lagu mengatakan, tiap perjanjian Allahku punya, tiap pasal, ayat, baris ku punya. Saat kita menerima dengan segala ketaatan, kita mau taat sebagai anak, maka warisan itu menjadi milik kita. Ini kekayaan yang tidak dapat dinilai oleh uang berapapun juga. Karakter-karakter ilahi Tuhan berikan. Ini kekayaan surga yang tidak ternilai. Oleh sebab itu, biar ini selalu ada dalam hati pikiran kita. Tuhan, saya hanya mau mengatakan satu perkataan. Ya Aba, ya Bapa, untuk apapun yang Kau inginkan aku lakukan di hari-hari ini. Setiap kali kita dengar firman Allah, segera praktekkan. Setiap kali dengar firman Allah, praktekkan. Kita menjadi anak yang taat. Kita menjadi hamba yang taat kepada Tuhannya. Menjadi anak yang taat kepada siapa? Bapaknya. Untuk dua perkara ini orang Israel gagal. Ya, dalam kitab Maleakhi pasal yang pertama, untuk dua perkara ini orang Israel sudah tidak taat sebagai hamba-hamba yang tidak taat. Maaf kata saudara, hamba yang kurang ajar, sebagai anak-anak durhaka. Ini orang Israel. Tapi biar itu menjadi bagian kita. Kita menjadi anak yang taat, hamba yang taat. Amin. Ya, tolong baca ya. Kita Maleakhi pasal yang pertama. Maleakhi pasal pertama, seorang hamba, seorang anak tidak ada hormat kepada orang tuanya. Ayat yang ke-6, seorang anak menghormati bapaknya, ya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Ada ketaatan kepada Tuhan dan orang tuanya, kepada bapaknya. Jika aku ini bapa, ini keluh kesah Tuhan. Kalau ini aku bapa, ini aku punya anak namanya Israel, tapi kepada aku ini bapa mereka itu anak, mereka tidak ada hormat, tidak ada ketaatan sama sekali. Kalau aku ini bapamu, di manakah hormat yang kepadaku itu? Ya, mana hormatmu, mana ketaatanmu kepadaku itu? Jika aku ini Tuhan, kalau aku ini Tuhan, di manakah takut yang kepadaku itu? Ya. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, ya, hai para imam yang menghina namaku. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Sudah menghina, masih mau menyangkal dan tidak mau mengerti. Terima kasih ya. Ada beberapa, saya mau mengatakan, kalau ada orang-orang yang sudah menerima teguran firman Allah, teguran langsung, tidak mau mengerti, nanti akan mengalami pengalaman yang membuat dia bisa mengerti. Orang Israel, ya, dia tidak mau mengerti. Ya. Firman Tuhan sudah disampaikan, mereka tidak mau mengerti. Tapi semoga kita, waktu kita mendengarkan firman Allah, seperti menohok kita, seperti menusuk kita, bagaikan pedang tajam itu tembus dalam hati kita. Tapi kalau kita mengatakan, Tuhan, saya tidak mau seperti orang Israel, anak yang tidak taat, seperti hamba yang tidak taat, dan itu menyakitkan hatimu. Tapi biar aku, Tuhan, aku ini latar belakang background saya adalah orang-orang kafir, tetapi oleh kemurahan saya dilahirkan kembali, saya ditebus oleh darah-Mu itu untuk menjadi hamba dan anak-anak-Mu, Tuhan. Aku harus menjadi hamba yang taat, anak yang taat. Sebab apa? Memandang dia, contoh teladan sempurna. Ketaatan sebagai anak. Di dalam kitab Ibrani pasal yang ke-5, dia belajar untuk taat. Kita juga hari-hari ini belajar untuk taat. Oh, haleluya. Baik kepada bapa jasmani, orang tua jasmani, terutama kepada bapa, segala bapa, Allah. Kita harus taat, kita belajar untuk taat. Amin. Ya. Ibrani pasal yang ke-5, kitab Ibrani pasal yang ke-5, Ibrani pasal yang ke-5, Tuhan Yesus, dia belajar untuk taat. Apalagi kita harus belajar untuk taatnya. Ayat, sebab dia belajar untuk taat, untuk memberi contoh. Sebenarnya Tuhan Yesus, dia ketaatan, dia pokok ketaatan. Tapi Alkitab mengatakan dia belajar untuk taat, untuk menjadi teladan buat kita dalam keadaan sebagai manusia, untuk kita juga mencontoh, kita bisa lihat. Ya, kalau bilang Allah, mana Allah tidak kelihatan. Tapi kalau manusia yang bisa kita lihat, untuk menjadi contoh nyata, bisa kita lihat ketaatannya dan kita bisa lakukan itu. Kitab Ibrani pasal yang ke-5, ayat yang ke-7 atau ayat yang ke-5 lebih dahulu, ya. Sebagai anak dia sudah melakukan segala ketaatan, walaupun untuk itu dia harus menderita, dia harus masuk dalam segala yang tidak enak, ya. Ayat yang ke-5, perhatikan,
Demikian pula Kristus Ya. tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia Ya. yang berfirman kepadanya, Perhatikan ini. Anakku Engkau. engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Pada hari ini aku kuperanakkan. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, Ya. engkau adalah imam untuk selama-lamanya, Ya. menurut peraturan Melkisedek, Ayat yang ke-7, perhatikan. dalam hidupnya sebagai manusia. Dalam hidupnya sebagai manusia. Seperti kita ini, saudara. Manusia itu pada dasarnya tidak taat. Manusia daging itu, tidak ada manusia daging yang taat. Semua pemberontak. Manusia itu demikian. Tapi kalau kita lihat, Tuhan Yesus menjadi manusia untuk menjadikan contoh, untuk memberi contoh ketaatan. Untuk kita lihat, Dia sebagai manusia. Perhatikan, dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa Nah. dan permohonan dengan ratap tangis ya sungguh-sungguh ratap tangis. dan keluhan kepada Dia Ya. yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Ya, Dan karena kesalehannya, perhatikan. Ia telah didengarkan. Ayat yang ke-8. Dan sekalipun Ia adalah anak, Walaupun ia adalah anak, Ia telah belajar menjadi taat ia belajar untuk menjadi taat. dari apa yang telah dideritanya. Ya, Dan sesudah Ia mencapai kesempurnaannya, perhatikan kesempurnaan dari apa? Dari ketaatannya. Perhatikan. Ia menjadi pokok keselamatan yang Ia abadi. beri contoh yang sempurna. Pokok keselamatan. Yang abadi Ya. bagi semua orang yang taat kepadanya. Ya, Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. ya. Terima kasih. Oleh sebab itu di hari-hari ini kita juga harus belajar untuk taat. Kalau kita tidak pernah belajar, sebab sebagai manusia daging, setiap kali kita dituntut taat, selalu ada pemberontakan dari diri. Semua itu, saya juga demikian. Setiap kali kita dituntut untuk taat, selalu ada pemberontakan. Tetapi ayat mengatakan dia sebagai anak belajar untuk taat. Sebab ketaatan itu adalah harta yang tidak ternilai, warisan yang tidak ternilai. Itu begitu membuat kita kaya. Bukan kaya jasmani terutama. Itu sesuatu yang kecil di hadapan Tuhan. Tapi kita kaya di hadapan Tuhan. Yang kekayaannya tidak dapat dicuri, tidak dapat dimakan oleh gegat. Ya, tidak dapat berkarat, tapi kekayaan itu kekal selama-lamanya. Dan semoga ini bisa kita menerima, kita bisa mengerti ini ya. Untuk apa? Kita boleh taat kepada Dia, apapun yang harus kita alami. Bahkan kalau Tuhan utus kita untuk apa? Menderita. Ayat mengatakan sebagai anak dia harus taat, dia belajar untuk taat untuk apa yang harus diderita sebagai seorang anak Allah. Anak Allah kita mengalami penderitaan. Sebagai anak-anak Tuhan ada banyak penderitaan. Tapi itulah contoh, itulah kekayaan kita yang harus kita terima ya. Ketaatan yang kedua. Ketaatan yang ketiga, sudah lihat ya, ketaatan seorang hamba menjadi kekuatan. Ketaatan seorang anak menjadi warisan, kekayaan. Ketaatan yang ketiga, yaitu apa? Ketaatan seorang istri, ya, seorang mempelai. Sebab kita nanti akan menjadi mempelai yang berjalan bersama dengan dia. Bayangkan saudara, kalau ada mempelai tidak taat. Ini mau masuk gereja, jeng ya. Orang sudah ngatur, nanti kamu ke sana ya. Enggak. Aku enggak biasa ke sana, aku biasa ke sini. Bayangkan, Saudara, bagaimana mau berkati? Mempelai satunya di sana, satunya di sana. Enggak taat. Baru pemberkatan sudah taat. Bagaimana nanti kalau masuk dalam nikah? Tapi kita lihat ada ketaatan kita ya. Tolong baca ya. Kitab Roma pasal yang ke-11. Roma pasal yang ke-11. Suratan Roma pasal yang ke-11. Ketaatan seorang istri ya. Dari semua itu saya ambil dalam Roma. Roma pasal yang ke-11, suratan Roma pasal yang ke-11. Ini orang Israel adalah mempelainya Tuhan, kekasihnya Tuhan. Roma pasal yang ke-11. Suratan Roma pasal yang ke-11 ayat yang Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Roma pasal 11 ayat yang ke-2 atau ayat yang ke-26. Kita baca ayat 26 mulai sampai ayat 28 ya. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan. Seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ya. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ayat yang ke-27, perhatikan. Dan inilah perjanjianku dengan mereka. Ya. Apabila aku menghapuskan dosa mereka. Nah, mengenai Injil, Tuhan katakan apa? mereka adalah seteru Allah. Mereka oleh adalah karena musuh kamu. Allah.
Mengenai Injil mereka adalah musuh Allah karena kamu. Tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena mereka nenek adalah moyang. istri Allah. Kata kekasih itu adalah mempelai Allah, adalah istri Allah oleh karena nenek moyang. Terima kasih ya. Jadi kita lihat di sini taatnya seorang anak, seorang hamba menjadi kekuatan untuk menjadi hamba lewat proses yang namanya apa, saudara? Penebusan. Untuk menjadi seorang anak harus lewat apa? Proses apa? Kelahiran baru. Tetapi untuk menjadi seorang mempelai, seorang istri, ada satu proses yang namanya apa tadi? Mengenai apa? Pilihan. Sudah bisa mengerti demikian, amin? Menjadi istri adalah karena pilihan. Amin, suka sih? Ya. Kalau saudara tidak percaya, saya bawa saudara dalam perjanjian lama ya. Seorang raja yang apa namanya ini ya, poligami, saudara, super poligami. Yang terdaftar aja 1000, saudara. Belum yang tidak terdaftar, begitu banyak ya. Tapi dia mengatakan hanya ada satu kekasihnya. Bagi dia semua itu seperti tidak ada artinya. Hanya ada satu pilihan. Ya, tolong baca ya. Di dalam kitab Haleluya. Kidung Agung pasal yang ke-6 ya, Kidung Agung. Raja Salomo ini mengatakan demikian ya. Kidung Agung. Kidung Agung 6 ayat yang ke-8. Oh, luar biasa, pilihan cuma satu. Orang namanya playboy dalam hidupnya mungkin paling banyak berapa, Sah? Mantan-mantannya 20 paling ya. 6 bulan sekali putus, ganti lagi. 6 bulan sekali putus, ganti lagi ya. Raja Salomo, Sah, 1000 itu belum lagi yang lainnya. Tapi bagi dia hanya ada satu. Bagi dia hanya satu yang sangat-sangat menjadi kekasihnya. Ayat yang ke-8. Permaisuri ada 60. Selir 80 ya. Dan darah-darah tak terbilang banyaknya ya. Tetapi dialah satu-satunya merpatiku. Dia satu-satunya merpatiku, idam-idamanku ya. Satu-satunya anak ibunya. Satu-satunya, ini pilihan. Terus kan? Anak kesayangan bagi yang melahirkannya ya. Putri-putri melihatnya dan menyebutnya bahagia ya. Permaisuri dan selir-selir memujinya. Terima kasih. Siapa ini, saudara? Sulamit. Bagi Salomo, istrinya yang banyak itu seolah-olah tidak dapat dibandingkan oleh satu orang Sulamit. Satu-satunya ya, itu merupakan suatu pilihan dari begitu banyak pilihan. Tetapi itulah Tuhan berikan buat kita, mempelai wanita Tuhan lewat pilihan. Karena kemurahan itu ya, kita boleh terima. Nah, perhatikan, kalau kita sudah menyadari bahwa kita boleh mengalami, kita seperti dicomot. Kalau orang lain milih yang bagus dah. Orang dunia, orang siapapun juga manusia memilih yang bagus. Yang bagus di antara yang bagus. Yang terbaik di antara yang terbaik ya. Yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi Tuhan memilih kita bukan karena kebaikan, tapi karena apa? Kemurahan. Nah, apa yang harus kita nyatakan sebagai ketaatan bagi seorang istri? Perhatikan, bagi seorang istri, ketaatan seorang istri itu lebih dari hanya sekedar kecantikan. Oh, haleluya, sebab ayat mengatakan kecantikan itu bohong, sia-sia. Kemolekan itu sia-sia. Tapi ketaatan itu, seorang istri yang taat itu luar biasa. Itu menjadi suatu kebanggaan, suatu kemuliaan, suatu perhiasan. Di dalam kitab 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Luar biasa. Semoga kita boleh mengerti ini ya. Itu suatu kecantikan yang sesungguhnya, perhiasan yang tidak luntur, yang tidak binasa itu ya. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kalau kita mau dianggap layak menjadi mempelai wanita Tuhan, kita harus memperlihatkan, Tuhan, saya mau taat. Mulai dari sebagai istri jasmani, sebab tidak mungkin kita tidak taat kepada suami kita
dan kita mengatakan saya taat kepada mempelai pria surga kita. Lalu bagaimana Tuhan katakan yang kelihatan saja kamu tidak taat, apa yang tidak kelihatan? Harus taat. 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang pertama Tuhan katakan, ayat yang pertama menjadi perhiasan, menjadi keindahan, menjadi kecantikan yang sesungguhnya. Ini ketaatan ini seorang istri. Itu menjadi bukan hanya menghiasi dirinya sendiri, tapi nanti itu menjadi kebanggaan, menjadi perhiasan seorang suami memiliki istri yang taat ini. Ya. Ayat yang ke-1. Demikian juga kamu, ya, hai istri-istri, ya, tunduklah kepada suamimu. Kata tunduk itu taatlah, taatilah suamimu. Perhatikan. Supaya jika ada di antara mereka, ya, yang tidak taat kepada firman, ya, katakan ada suami yang brengsek, ya, bengis, ya, tidak taat pada firman. Teruskan. Mereka juga tanpa perkataan, ya, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi seorang suami dimenangkan oleh istrinya bukan karena istrinya kemudian kasih Bible study kepada suami. Suami sini. Saya kasih Bible study. Menurut firman Allah, engkau harus begini. Wah, tambah jadi lah. Suami kalau di khotbah seorang istri tambah dia bikin. Ayat mengatakan tanpa satu perkataan, tanpa sepatah kata, dengan diam, dengan taat. Sekali lagi, ayat yang pertama. Demikian juga kamu, ya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, ya, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, nah, mereka juga tanpa perkataan, dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Kelakuan yang mana, saudara? Kelakuan yang apa? Taat. Ya, terus. Jika mereka melihat, ya, bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Sebab perhiasanmu janganlah secara lahiriah. Sebab perhiasan lahiriah itu perhiasan yang fana, yang sementara, yang gampang luntur. Teruskan. Yaitu dengan mengepang-epang rambut, ya, memakai perhiasan emas, ya, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Teruskan. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batinia. Manusia batinia ini, manusia rohani itu, apa itu? Yang tersembunyi, ya, dengan perhiasan yang tidak binasa, ya, yang berasal dari roh yang lemah lembut, ya, dan tentram, ya, yang sangat berharga di mata Allah. Sangat berharga di mata Allah. Terima kasih. Oleh sebab itu demikian kita di hari-hari ini sebagai mempelai wanita Tuhan, kita juga harus mengatakan ya. Kita harus taat. Taat di sini selain taat juga ada terkandung, karena ini suami istri, di dalam ketaatan itu bukti apa saudara? Kasih. Kalau ada seorang istri mengatakan, aku cinta kamu, tapi tidak pernah taat, omong kosong itu. Cinta palsu itu, ya. Ketaatan seorang istri itu bukti, itu manifestasi dari kasihnya kepada suaminya. Oleh sebab itu di hari-hari ini, kita mulai belajar. Tuhan, ada banyak kali, ya, ada banyak hal membuat seorang istri tidak taat. Tetapi demi kita melakukan firman Allah, supaya tidak ada cacat, tidak ada noda dalam pakaian kita, kita mohon Tuhan, mampukan aku untuk taat. Banyak kali, apalagi di dunia modern, ada istri yang lebih pinter, ada istri yang ya pendapatannya lebih dari suami, dan untuk taat tidak mudah. Apalagi kalau istrinya latar belakang ekonomi dari keluarga kaya, suaminya biasa saja, tidak mudah untuk taat. Tetapi firman Allah tidak pernah ada pengecualian untuk itu. Firman mengatakan kalau kita mau taat, maka di situ kita seperti berhias dengan perhiasan yang tidak luntur, perhiasan yang sejati, perhiasan dari manusia batinnya. Itu akan memancarkan kemuliaan seorang mempelai, memancarkan kemuliaan seorang istri. Kita akan berjalan bersama dengan Tuhan kalau di hari-hari ini kita belajar untuk taat. 1 Korintus pasal yang ke-11, sudah bisa baca di rumah. Ayat mengatakan penundukan ketaatan seorang istri itu, selain itu merupakan suatu perhiasan, juga sekaligus adalah perlindungan. Seperti rambut ini, saudara. Bagi seorang laki-laki, apalagi zaman sekarang, orang untuk dipelontos itu biasa, orang laki-laki. Tapi coba seorang perempuan dibotakin, itu suatu kehinaan. Bukan hanya hina, tapi juga tidak kuat. Bayangkan kalau berjalan siang-siang, saudara, ini kena ini bisa pingsan, saudara. Tapi itu perlindungan. Ketaatan bagi seorang istri suatu perlindungan.
Saya selalu teringat Bapak Pendeta Pong mengatakan, setiap kali tidak taat, itu rambut seperti dicabut satu kali tidak taat, satu rambut dicabut. Coba bayangkan, saudara, dalam 1 tahun 365 rambut itu terontok. Kalau itu dipusatkan satu ini sudah tompel, ini sudah apa namanya itu, peang. Cabut lagi. Lama-lama habis rambutnya. Tidak punya kemuliaan, tidak punya perlindungan. Tapi bagi kita di hari-hari ini, dalam ketaatan, Tuhan memberikan kita keindahan. Tuhan kita memberikan kita perlindungan. Bukan hanya itu. Satu saat ayat mengatakan kita dilayakkan untuk apa? Menjadi mempelai wanita Tuhan. Tidak ada mempelai wanita Tuhan yang kemudian tidak pernah taat. Mempelai wanita Tuhan itu adalah mempelai yang taat. Sebab Tuhan katakan itulah yang sesungguhnya. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima, bagaimanapun Tuhan katakan dalam Efesus pasal yang kelima, tolong baca sebagai ayat-ayat terakhir untuk kita bisa mengerti. Ini keindahan, kecantikan yang sesungguhnya, perhiasan yang sesungguhnya. Oh, haleluya. Kita Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-31, perhatikan ayat yang ke-31 mulai. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, perhatikan, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Satu daging, perhatikan. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Tuhan izinkan kita masuk dalam nikah. Saudara yang mengalami ini, menjadi seorang istri, menjadi seorang suami, Tuhan katakan itu merupakan miniatur dari apa yang besar. Itu rahasia besar hubungan Kristus dan jemaat. Sehingga ayat yang ketiga Tuhan katakan apa? Ini tuntutan Tuhan buat kita. Ayat yang ketiga 33. Ayat yang ke-33, bagaimanapun juga. Nah, kata bagaimanapun juga, tidak ada pengecualian. Bagaimanapun juga, Tuhan katakan bagaimanapun juga. Bagi kamu masing-masing berlaku. Apa itu? Kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Seorang suami dia harus mengasihi istrinya. Apapun keadaan istrinya, dia harus belajar untuk mengasihi. Sebab itu tuntutan Tuhan. Seperti Kristus telah mengasihi jemaatnya, demikian kita juga, ya. Kemudian istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimanapun keadaan suamimu, ayat mengatakan seorang istri dia wajib menghormati suaminya. Ya, terima kasih. Dia wajib menghormati. Kata menghormati itu taat, tunduk. Sebab dengan demikian dia nanti bukan hanya menjadi seorang istri yang bahagia dalam nikah jasmani. Perhatikan, ini penting. Kalau kita menjadi seorang istri dalam rumah tangga, dalam nikah, bukannya untuk menjadi bahagia, tapi lebih dari itu. Ini juga suatu nubuatan besar untuk kita. Kita gereja Tuhan untuk dilayakkan berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang taat, hanya mempelai wanita yang taat, itu boleh dilayakkan berjalan bersama dengan Tuhan. Seorang istri yang tidak taat kepada suaminya, itu bukan perhiasan, tetapi itu cacat. Itu celah untuk suaminya. Dan kita belajar untuk ini. Untuk apa? Tuhan, dalam segala ketidaktaatan saya mau belajar. Tidak ada nikah sempurna, nikah saya pun tidak sempurna, nikah kita tidak sempurna. Tetapi kita mau belajar. Kita ada kerinduan, Tuhan memang serba tidak sempurna, tapi saya mau belajar untuk apa? Dalam nikah yang tidak sempurna ini boleh satu saat menjadi nikah yang sempurna. Amin. Yesus mempelai pria surga dan jemaat mempelai wanitanya di dalam ketaatan. Mempelai wanita itu menghormati suaminya, mentaati suaminya. Tetapi mempelai pria itu sudah pasti dia akan mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita dalam keadaan apapun juga. Sampai demikian, amin. Ini firman Allah buat kita sekalian. Inilah ya ketaatan kita, ya. Seperti taatnya seorang anak, seperti taatnya seorang hamba, seperti taatnya seorang istri kepada Tuhannya. Ini pakaian putih, ini pakaian perbuatan benar dari orang-orang kudus. Itulah perbuatan ketaatan. Menyalut kita, bahkan bukan hanya menyalut kita, bukan hanya menutup kekurangan kita, tetapi menjadi perhiasan. Pakaian itu sudah menjadi perhiasan, sudah menjadi ya kemuliaan seorang wanita. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Ya, kita bangkit berdiri, kita akan 155, Psalm nomor 155.